Kita akan mendengarkan keterangan yang disampaikan atau laporan terkini dari suasana atau update terkini dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami, Marcelina Tumondo, yang akan melaporkan informasinya dari sana. Selamat pagi, Marcel. Bisa Anda jelaskan update terkini jalannya lanjutan sidang pembunuhan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dan apa saja yang akan didalami dari para ahli yang dihadirkan hari ini? Naila, saat ini informasi yang kami dapatkan untuk kelima terdakwa yang akan menjalani persidangan hari ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di antaranya adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka saat ini tentu masih menunggu di ruang transit atau di ruang tahanan sebelum nantinya dihadirkan secara langsung dalam ruang sidang utama. Untuk mendengarkan agenda hari ini adalah keterangan dari ahli. Berdasarkan informasi bahwa dari pihak jaksa akan menghadirkan sebanyak 5 orang ahli, ada 2 ahli forensik, kemudian 1 ahli inafis atau sidik jari, lalu ada ahli digital forensik, dan juga ada kriminolog yang tentunya masing-masing ini memiliki kapasitas untuk menjelaskan terkait dengan apa sebetulnya yang terjadi atau yang biasa terjadi dalam kasus-kasus seperti pembunuhan berencana, tentu untuk menjadi bahan pertimbangan dari majelis hakim nantinya ketika akan menentukan vonis atau putusan. Kalau kita lihat juga untuk keempat orang ahli diantaranya yang merupakan ahli forensik dan juga inafis, ini merupakan ahli yang juga dari pihak Polri, sehingga kemungkinan besar para ahli ini sebelumnya sudah dimintai keterangan dalam proses penyidikan pada saat terdakwa ini masih berstatus sebagai tersangka. Artinya nanti akan ada penjelasan atau keterangan yang diperdalam dari yang sebelumnya sudah diberikan oleh ahli di tahapan penyidikan akan diperdalam dalam persidangan kali ini, baik oleh majelis hakim, oleh jaksa, maupun oleh pihak kuasa hukum. Dan selain itu, Naila dan juga pemirsa, untuk kelima ahli ini nanti kami juga masih akan menantikan bagaimana keputusan dari majelis hakim, apakah kelima orang ini akan diperiksa satu persatu atau nanti akan dikelompokkan, lalu apakah mereka juga akan dimintai keterangan secara terbuka. Karena kalau kita mengacu pada persidangan dengan agenda yang sama, keterangan ahli di pekan lalu, hakim sempat memutuskan untuk 2 orang ahli saja yang dibuka sidangnya untuk publik, sementara untuk 4 orang ahli pada pekan lalu ini digelar secara tertutup dengan alasan demi keamanan informasi. Nanti kita akan nantikan bagaimana keputusan dari pihak majelis hakim terkait dengan mekanisme persidangan apakah digelar secara tertutup atau terbuka seluruhnya. Kemudian untuk kelima orang terdakwa, kalau kita lihat ini keseluruhan terdakwa akan dihadirkan secara bersamaan di dalam satu persidangan. Artinya ada pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang biasanya ini mereka disidang bersamaan, dan kemudian juga ada Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Kalau pada persidangan pekan lalu, Richard Eliezer sempat dipisahkan ruangan persidangannya. Ia dipisahkan di satu ruangan yang berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dengan alasan keamanan. Apalagi ia juga berstatus sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Dan hakim pada pekan lalu mengatakan bahwa selama 1 minggu ini Richard Eliezer akan menjalani persidangan masih dengan cara di ruangan yang terpisah. Tapi tentu keputusan ini akan dikonfirmasi lagi dalam persidangan hari ini yang rencananya akan digelar atau sebelumnya diagendakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan menantikan kapan kira-kira persidangan ini akan dimulai, karena kalau kami pantau saat ini dari pihak jaksa penuntut umum sudah hadir, kemudian dari pihak kuasa hukum sudah ada juga di dalam ruangan, tinggal menunggu para terdakwa ini akan digiring masuk ke dalam ruang sidang dan juga menunggu dari pihak majelis hakim untuk menghadiri persidangan dan membukanya pada pagi ini. Naila. Ya, Marcel, bisa Anda review kembali terkait jalannya sidang pada pekan lalu yang menghadirkan para terdakwa ini kan juga sudah dihadirkan ahli dari poligraf dan balistik yang diperiksa secara terbuka. Nah, apa saja kemudian keterangan ahli yang baru terungkap di persidangan? Ya, betul sekali Naila bahwa pada pekan lalu sejatinya ada 6 ahli yang dihadirkan
atau tepatnya di hari Rabu minggu lalu, dan dari 6 ahli ini hanya 2 saja yang terbuka, yakni ahli digital forensik atau ahli poligraf, kemudian juga ahli balistik. Yang cukup baru informasinya dalam persidangan ini adalah keterangan dari ahli poligraf yang menyebutkan metode pemeriksaan dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector, yang mana lie detector ini menurut ahli akurasinya adalah 93% menilai indikasi kebohongan atau kejujuran dari setiap terperiksa. Dan kemudian ada beberapa scoring atau penilaian yang juga disampaikan oleh ahli terkait dengan keterangan dari setiap terdakwa. Misalnya untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini sama-sama mendapatkan nilai minus atau artinya terindikasi memberikan keterangan bohong ketika di tahapan penyidikan, terutama ketika mereka ini ditanyakan soal apakah melakukan penembakan langsung terhadap Yosua. Kemudian juga Putri sempat ditanyakan apakah memiliki hubungan spesial atau perselingkuhan dengan Yosua. Lalu juga Putri sempat ditanyakan terkait dengan apakah betul ia memberikan perintah kepada Richard dan Ricky untuk menghilangkan sidik jari di beberapa barang bukti milik Yosua, sidik jari Ferdy Sambo dari barang bukti milik Yosua ini. Dan ketika ditanyakan ternyata skornya adalah minus atau artinya terindikasi ada kebohongan dalam keterangan Sambo dan Putri Chandrawati itu. Kemudian juga ada keterangan yang terindikasi jujur dari terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Misalnya adalah ketika terdakwa Ricky Rizal, ia sempat ditanyakan terkait tindakannya yang mengamankan senjata milik Yosua ketika berada di Magelang. Pada saat itu ditanyakan kepada Ricky oleh pihak penyidik, apakah ada yang memerintahkan Ricky untuk mengamankan senjata itu. Dan Ricky menjawab bahwa tidak ada yang memerintahkan, itu adalah inisiatifnya. Dan hasil dari poligraf itu adalah positif, sehingga terindikasi bahwa betul apa yang dijawab oleh Ricky Rizal tersebut. Kemudian Ricky Rizal juga sempat ditanyakan apakah ia melihat Ferdy Sambo ini menembak langsung Brigadir Yosua, dan di situ jawaban Ricky Rizal adalah tidak melihat, dan hasilnya ini positif atau terindikasi memberikan keterangan yang jujur. Kemudian yang juga cukup unik ini adalah hasil pemeriksaan dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Ia memiliki jawaban ada yang positif dan juga ada yang negatif, atau artinya ada jawabannya yang terindikasi berbohong, ada jawabannya yang terindikasi jujur. Misalnya adalah ketika ia ditanyakan soal melihat adanya dugaan pelecehan yang disebutkan oleh Putri, dugaan pelecehan yang ia dapatkan dari Yosua. Di situ kemudian Kuat Ma'ruf menjawab tidak melihat, dan skornya adalah positif atau terindikasi jujur. Kemudian ketika Kuat ditanyakan terkait dengan apakah melihat Ferdy Sambo menembak Yosua, jawaban Kuat Ma'ruf adalah tidak melihat dan terindikasi negatif alias berbohong. Nah, tentunya dari hasil-hasil pemeriksaan menggunakan poligraf ini masih ada perdebatan sebetulnya, terutama perdebatan di luar ruang persidangan. Ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa hasil poligraf ini tidak dapat dijadikan barang bukti yang kuat, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pernyataan dari ahli terkait dengan hasil poligraf ini juga sebetulnya bisa menjadi alat bukti ataupun bukti petunjuk dari pihak majelis hakim ketika nanti memutuskan vonis bagi para terdakwa. Tentu dari apa yang sudah disampaikan oleh ahli sebelumnya, terutama ahli poligraf ini, masih perlu dilengkapi ataupun ada beberapa persidangan lanjutan dalam tahap pembuktian ini dengan adanya ahli-ahli lainnya yang dihadirkan hari ini, kemudian juga sejumlah saksi-saksi lainnya yang masih akan bergulir dalam beberapa pekan ke depan. Sehingga kita akan nantikan, Naila dan juga pemirsa, berjalannya persidangan hari ini, terutama yang juga akan menjelaskan terkait dengan sejumlah barang bukti forensik atau proses-proses penyidikan yang sebelumnya sudah berlangsung untuk para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Naila. Ya, Marcel, kita tadi melihat ada terdakwa yang sudah memasuki ruang sidang, ada Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, kemudian diikuti juga oleh RR dan juga KM. Ya, bisa Anda informasikan lagi suasana terkini dari sana, Marcel? Baik Naila, saat ini saya akan coba memantau dahulu ini untuk di dalam ruang sidang. Betul sekali bahwa para terdakwa ini sudah dihadirkan di dalam ruangan.
Kemudian seperti tadi kami pantau untuk jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum juga sudah hadir dalam ruang persidangan, sehingga nampaknya tinggal menunggu pihak majelis hakim yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso untuk memasuki ruang sidang dan juga memulai persidangan pada hari ini. Kalau sesuai jadwal, sebetulnya ini persidangan dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tetapi tentu masih ada sejumlah persiapan yang perlu dimantapkan sebelum akhirnya sidang ini akan dimulai. Biasanya nanti kalau sudah hadir semua pihak dalam persidangan ini, majelis hakim akan mempersilahkan para terdakwa untuk duduk di samping setiap kuasa hukum mereka, kemudian juga jaksa akan menghadirkan para saksi atau ahli di dalam ruang persidangan. Lalu kemudian majelis hakim akan menentukan bagaimana mekanisme berjalannya persidangan pada hari ini. Kita nantikan bersama Naila dan juga pemirsa, apakah kelima ahli yang dijadwalkan hari ini juga mereka semuanya datang, atau kemudian jika ada yang tidak hadir ini apa alasannya dan apakah perlu untuk dijadwalkan lebih lanjut. Kita akan nantikan bersama dalam persidangan kali ini. Naila. Iya, Marcel, kami juga ingin Anda mereview kembali terkait persidangan yang digelar terakhir itu pada hari Jumat, di mana Verdi Sambo saat itu menjadi saksi ya sidang obstruction of justice dengan terdakwa Irfan Widianto. Di sini disebutkan Verdi Sambo mengakui ada rekaman CCTV yang merusak skenario pembunuhan Nofriansyah Joshua Huta Barat. Bisa Anda sampaikan kembali? Ya, Naila, pada hari Jumat pekan lalu memang telah digelar agenda persidangan untuk kasus obstruction of justice atau perkara perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan untuk terdakwa Irfan Widianto, ini ada beberapa saksi mahkota yang dimintai keterangan. Selain Verdi Sambo juga ada saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin yang memberikan keterangan bagi terdakwa Irfan Widianto. Dalam proses persidangan hari Jumat kemarin, pihak jaksa sempat diminta oleh majelis hakim untuk menghadirkan atau menampilkan barang bukti berupa rekaman DVR CCTV. Rekaman tersebut diambil dari posko keamanan yang berada di Komplek Polri Duren 3 atau di salah satu yang menyorot salah satu sudut jalan dekat rumah dinas Verdi Sambo. Di situ kemudian ada terlihat kedatangan dari Putri Chandrawati bersama dengan Yosua, Richard Eliezer, dan juga beberapa saksi lainnya ke rumah Duren 3. Dan tidak berselang lama ternyata ada juga terlihat kedatangan dari Verdi Sambo yang didampingi oleh supir atau ajudannya Azan Romer. Dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa ketika Verdi Sambo datang di rumah dinasnya ini, ternyata Yosua masih dalam keadaan hidup. Terlihat ia berdiri di taman rumah dinas Verdi Sambo itu. Artinya video yang ditampilkan ini mengonfirmasi bahwa apa yang awalnya disampaikan oleh Verdi Sambo bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak yang mana Yosua sudah tewas ketika Sambo datang, artinya hal itu menjadi gugur karena kita lihat sendiri dalam video tersebut ketika Sambo datang di rumah dinasnya, Yosua masih hidup. Video tersebut ini yang juga menjadi masalah bagi sejumlah terdakwa kasus obstruction of justice, karena ketika mereka menonton, mereka mengetahui bahwa apa yang mereka dengar tentang peristiwa tembak-menembak ini adalah skenario atau kebohongan belaka yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Bahkan Verdi Sambo juga sudah mengakui bahwa ia memang sengaja membuat skenario tersebut yang menyebabkan sejumlah anggota Polri kemudian terseret menjadi terdakwa, bahkan juga menerima sejumlah sanksi secara etik seperti pemberhentian tidak dengan hormat, demosi, dan juga penurunan jabatan lainnya yang harus ditanggung oleh para terdakwa kasus obstruction of justice ini. Sehingga tentu masih akan ada lanjutan juga terkait dengan perkara perintangan penyidikan ini yang akan berlanjut sepanjang pekan ini. Naila. Marcelina Tumondo, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan sementara ini. Nanti kami akan mengupdate kembali situasi terkini dari sana. Terima kasih atas informasinya. Marcelina Tumondo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.